warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Syamrabu, jumpa lagi di podcast kesayangan kita, Hai Syamrabu, Health Issue Syamrabu. Nah sahabat, di episode kali ini kita akan membahas, lagi-lagi ada satu inovasi terbaru dari RSUD Syamrabu Bangkalan. Apa itu? Terkait dua bares. Nanti kita akan bahas nih ya, apa itu dua bares, bagaimana pemanfaatannya, dan seperti apa sih pelaksanaan dua bares. Oleh karenanya saya sudah undang di studio Hai Syamrabu siang hari ini 3 narasumber, 2 narasumber internal juga 1 narasumber eksternal. Kita kenalan terlebih dahulu. Yang pertama saya ucapkan selamat datang Dr. Catur Budi Keswardiono, spesialis paru FISR. Beliau selaku Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan di RSUD Syamrabu Bangkalan, sekaligus Ketua Inovator kita. Nah berikutnya hadir juga di studio Hai Syamrabu Pak Agus Suharyono, Pak ya. Pak Agus Suharyono SAP MAP selaku Sekretaris Dukcapil Bangkalan. Selamat datang Pak Agus, terima kasih sudah bersedia hadir di studio Hai Syamrabu. Hadir juga di siang hari ini ada Mbak Rina Arimurti selaku Koordinator Front Office dari RSUD Syamrabu Bangkalan. Selamat datang Mbak Rina. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kita mau bincang-bincang pada hari ini membahas tentang inovasi terbaru. Menarik nih, namanya Madura banget dokter. Dua bares. Seperti apa sih dua bares? Kita kenalan terlebih dahulu ke dua bares. Saya mau menyapa Dokter Catur. Wadir Pelayanan Medik Keperawatan sekaligus inovator. Wah, ini bekerja iya, berinovasi iya Dokter Catur ini. Dokter, menarik nih dok. Dua bares. Kental sekali Maduranya. Apa sih dok dua bares ini dok sebenarnya? Jadi dua bares itu dari kata singkatannya dari bares ya. Bares itu kan dalam bahasa Madura yang artinya sembuh. Jadi dua bares itu beres sakitna, beres KTP-nya. Jadi ada dua unsur. Dua frasa dok ya. Beres, satunya dibaca beres, satunya dibaca beres. Tapi ya itulah dengan istilahnya nuansa yang sangat tradisional, sangat ini ya Madura banget itu. Nih, betul. Jadi hal yang unik gitu. Menarik nih dok, dua bares, beres sakena, beres KTP-nya. Jadi ini ada dua apa dok ya? Dua pencapaian ya dok ya. Jadi kita mau bikin sembuh pasiennya, mau bikin beres juga pengurusan KTP-nya. Begitulah kurang lebih ya sahabat ya. Tapi dokter sebelum kita membahas tentang dua bares, kenapa sih dokter bisa kepikiran sebagai inovator nih ya? Jadi kita bicaranya sebagai inovator. Kenapa ada ide semacam ini dokter? Ya sebenarnya itu ada suatu permasalahan yang kita hadapi ya. Jadi sebenarnya di tahun 2023 itu kita itu memiliki piutang begitu ya. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang nggak punya identitas. Kemudian ketika dia selesai dilakukan perawatan. Nah, ketika pulang ini menjadi masalah karena belum bisa membayar begitu ya. Sehingga piutang rumah sakit itu sampai pada 2023 itu sekitar 811 juta 500 ribu sekitar itu. Cukup tinggi ya dok ya, di angka 2023. Dan piutang itu disebabkan karena, mohon maaf disclaimer, pasien yang tidak memiliki identitas. Kebanyakan karena dia nggak punya penjamin ya. Nah, karena nggak punya penjamin, seperti misalnya BPJS itu kan harus ada KTP-nya dan sebagainya. Rata-rata kan nggak punya penjaminnya. Nah, itu menjadi problemnya karena seringkali menjadi pasien itu kalau sudah habis uangnya minta pulang gitu ya. Jadi menaikkan angka pulang paksa. Gitu. Nah, dokter pun juga menjadi agak terhambat dalam perawatan karena terkendala biaya itu sehingga tidak fleksibel ya dalam butuh ini masih ya terkendala biaya. Pasien pun juga begitu awalnya mungkin cukup uangnya ya setelah tanpa penjamin pun oke. Tapi kemudian ketika dalam perjalanan waktu ketika uangnya habis itu menjadi tidak meneruskan sampai tuntas. Nah ini kan menjadi
dilema ya, dilema bagi pasien, bagi keluarga, dan juga dilema bagi kita dokter perawat yang merawat gitu loh. Karena kan tidak optimal. Baik. Di tengah perjalanan pasien yang awalnya itu mandiri dia akan beralih ke penjamin tapi tidak bisa terkendala oleh administrasi tadi ya. Tapi sebentar kita konfirmasi dulu nih ke Pak Agus sebagai sekretaris. Pak Agus, tadi kalau dari datanya Dokter Catur tuh menyatakan bahwa ternyata piutang yang besar dari rumah sakit di tahun kemarin itu di tahun 2023 salah satunya itu banyak masyarakat yang tidak memiliki identitas KTP. Emang betul, Mbak? Kalau dari kita melihat di data di Dispendu, di Dukcapil, untuk masyarakat Bangkalan itu sekitar 98% yang mempunyai KTP dari angka penduduk wajib KTP. Mungkin dari situ sebagian besar itu ada yang berobat ke rumah sakit. Jadi di situ muncul beberapa orang yang belum mempunyai dokumen kependudukan. Ketahuannya pas di rumah sakit ya Pak ya, kalau ternyata dokumen kependudukan ini sebenarnya wajib dimiliki oleh setiap masyarakat dan ternyata penting kalau sudah ini berurusannya dengan administrasi kesehatan. Muncul ya Dok ya tadi, terus barulah ada ide untuk memfasilitasi. Terus gimana itu Dok? Ya, jadi, sudah dipastikan tadi sama Pak Agus memang bermasalah. Oke. Ya, saya ini ya apa namanya? Jadi sebenarnya KTP itu bukan wajib, itu haknya, hak ya. Hak warga negara. Warga negara itu berhak mendapatkan identitas kependudukan. Jadi sebenarnya karena tadi permasalahannya KTP dan kemudian memang waktu itu tahun 2023 kalau tidak salah bulan Oktober ya, itu masyarakat Pemda Bangkalan itu mencanangkan UHC, Universal Health Coverage, bahwa semua penduduk Bangkalan itu di cover oleh dalam penjaminan dalam hal ini BPJS ya. Nah untuk pengurusan BPJS ini ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu dia memiliki KTP ya, identitas kependudukan yang ini ya apa namanya yang resmi dan ya. Jadi akhirnya ini kan suatu solusi yang menurut saya punya beberapa aspek ya. Yang pertama itu kita memenuhi haknya penduduk, haknya masyarakat untuk mendapatkan identitas kependudukan yang resmi. Yang kedua ya memudahkan untuk rumah sakit ini untuk merawat pasien sampai sembuh gitu loh, sampai sembuh. Tidak ada kendala biaya begitu dia punya penjamin, maka ya sudah mau habis berapapun ya itu menjadi memudahkan bagi rumah sakit. Indikasi medis ya, sesuai ya. dengan selama KTP-nya itu ada, maka itu tidak berpengaruh pada pelayanan kesehatan gitu Dokter ya. Betul. Okay. Dan bagi pasien juga lebih tenang karena dia sudah nggak memikirkan nanti uangku habis, nanti cukup enggak ini. Nah ini menjadi suatu menurut saya ya itulah yang solusi ya. Jadi itu memberi manfaat banyak bagi. Latar belakang munculnya inovasi ini jadi memang dari suatu masalah Dok ya, masalah yang ditemui di lingkungan dan kita berupaya mencari gimana sih caranya menyelesaikan masalah. Sekarang saya mau ke Mbak Rina dulu. Mbak Rina selaku koordinator front office. Ini Mbak Rina nih yang apa ya, secara garis besar mungkin pendaftaran pasien untuk ke rumah sakit ini pintu masuknya di Mbak Rina dulu ya. Betul. Secara administrasi begitu ya Mbak Rina ya. Kalau misalkan pasien di IGD, karena memang kita tidak boleh mengesampingkan administrasi, pelayanan itu utama, tapi administrasi itu juga pendukung utama untuk berjalannya kesinambungan pelayanan kesehatan sampai pasien itu sembuh. Betul. Mbak Rina, selama ini yang Mbak Rina temui, apakah memang banyakkah kasus-kasus pasien itu yang secara administrasi tidak bisa diselesaikan karena ketidakpemilikan KTP tadi? Tidak memiliki KTP? Ada. Kalau misalnya pasien ini sudah punya KTP kakak, ada yang punya, tapi belum di online kan, ada. Misalnya pasien ini punya KTP tapi tidak punya kakak, ada. Misalnya pasien punya kakak, tidak punya KTP juga ada. Dan kalau secara administrasi pelayanan di rumah sakit harusnya punya KK dan KTP dan itu harus datanya valid. Jadi nama, tanggal lahir, alamat
dan dan NIK-nya itu harus sama antara KK dan KTP-nya. Valid itu dari mana Mbak Rina tahu? Oh ini valid, ini tidak valid. Jadi gitu. kalau dari kami screeningnya dicek dulu ke KK dan KTP-nya. Misalnya ada tanggal lahir yang nggak sama antara KK dan KTP. Kami memvalidasi Mbak lewat grup Dispenduk dengan RSUD. Oke, Nah, jadi nanti sudah ada koordinasi yang sudah. lumayan ini ya, intens ya dengan betul. Dispenduk Capil selama ini. Oke, jadi masalahnya ketahuan nih di Mbak Rina ya. Mbak Rina sebagai pintu masuknya tuh mengetahui bahwa pasien ini bermasalah secara administrasi. Iya, betul. Sehingga dari situ sudah di screening oleh pihak front office bahwa ininya nanti akan bermasalah juga ke belakangnya. Lalu dengan adanya 2 baris ini secara teknis perannya front office ini yang seperti apa Mbak Rina? Jadi di kami ini karena pintu masuk ya Mbak ya, pintu masuk administrasi, perannya di sini akhirnya nanti ke asuransinya atau penjaminnya. Jadi ketika nanti data itu tidak valid, kami harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau yang benar ini yang mana, karena ini misalnya NIK, satu pasien kan punya satu NIK Mbak. Nah NIK ini nanti yang terdaftar di BPJS atau penjaminnya kan. Nah ketahuannya di situ. Maksudnya kalau misalnya nanti dia salah, nggak akan keluar dia ininya asuransi atau penjaminnya atau BPJS-nya itu. Tapi kalau misalnya sudah valid, dia bisa pakai BPJS-nya itu. Bisa pakai kartu asuransi itu. Oke. Lalu sebenarnya peran ini Mbak, saya bergeser sedikit ya ke Pak Agus ya. Pak Agus, ini kan apa ya, kolaborasinya nih lintas Pak ya. Jadi ini Dokter Catur ini punya inovasi, tapi yang digait untuk bekerja dan menjalankan inovasi ini ada dari Dukcapil. Nah ini diwakili oleh Pak Agus selaku Sekretaris Dinas. Pak Agus, secara teknis sebenarnya apa Pak ya, pelaksanaan inovasi ini yang seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan sedikit Pak. Secara teknis karena juga Dukcapil itu merupakan server dari semua layanan pemerintah baik daerah atau pusat, dengan adanya NIK yang tadi Mbak Rina utarakan itu, jadi setiap warga negara itu hanya mempunyai satu NIK. Sedangkan kebanyakan mungkin pasien dan lain-lain bukan hanya di rumah sakit ya. Kami juga bekerja sama dengan OPD lain. Jadi kebanyakan warga Madura misalnya nih, warga itu sudah mempunyai KTP di Bangkalan. Habis itu dia merantau. Iya benar. Merantau ke suatu daerah. Langsung iya benar. Ada banyak ya. Iya. Jadi dia di sana juga membuat kakak. Iya. Padahal tidak bisa. Pasti salah satunya nanti akan menghambat diri sendiri. Jadi pemerintah hanya mengakui NIK yang ada di eKTP. Juga sebaliknya, warga Madura ada di Jakarta, bikinlah di sana KTP. Sampai sini ketika ditanya mana KTP-nya, misalnya hilang, itu langsung bilang nggak pernah punya. Ada nggak pernah bikin di Iya, Jakarta. nggak pernah bikin. Setelah kami rekam, muncul data dia sudah ada di Banten, di Jakarta, dan itu butuh proses penghapusan biometrik ke pusat. Kasihan si pasien. Ini juga untuk warga Bangkalan mungkin. Ketika sudah melakukan perekaman eKTP, itu lebih baik ke petugas itu bilang sudah. Daripada ketika kami rekam lagi muncul nama yang sama. Jadi harus penghapusan biometrik dan itu perlu waktu 1 bulan. Wah, butuh waktu lama Iya. ya. Jadi ini Pak ya, kalau kita sudah bicara sistem itu sudah tidak bisa dibohongi Pak ya. Artinya rekam jejak perekaman eKTP itu bahkan yang sudah merekam di Jakarta itu bisa dilacak di Bangkalan. Wah, ini juga memang ini apa ya, edukasi yang penting ya juga untuk masyarakat bahwa sekarang kita sudah sistemnya digital Pak. Dan ini sebenarnya kemudahan Pak ya untuk untuk kita mengikuti jejak rekam jejaknya, recordnya pasien ini. Nah, kembali ke 2 baris nih Pak Agus. Jadi pasien-pasien tadi Mbak Rina bilang banyak tuh yang nggak punya KTP. Terus bagaimana 2 baris ini bekerja gitu untuk mengatasi pasien yang tidak memiliki KTP itu? Ya, ketika 2 baris itu dicanangkan sama beliau Pak Dr. Catur sebagai inovator, kami di Dispenduk selalu respect dan mengikuti juga. Jadi, setiap inovasi yang membutuhkan Dispenduk kami selalu terbuka. Contohnya 2 baris itu kan katanya beres ketika diobati di rumah sakit, beres semuanya, baik itu pembayaran, dokumen kependudukan, itu yang juga Dispenduk harus support di rumah sakit. Contohnya gini, mungkin ada pengembangan ya Pak. Iya.
Bahkan itu berupa, kalau dulunya itu hanya dokumen berupa KTP, Pak, sama akte kelahiran. Sekarang akte kematian juga. Kami juga bisa membuka layanan di sini ketika ada warga Bangkalan yang meninggal di RSUD. Jadi keluarga tidak perlu lagi ke Dispenduk untuk ngurus akte kematian. Sudah include ya? Iya, jadi jenazah keluar, akte kematian juga keluar. Oke, bayangan saya, Dokter Catur, kalau kita itu mau, jadi pasien nggak punya KTP nih, ketika dia nggak punya KTP, intinya kan secara administrasi harus punya KTP, harus ada KTP. Maka adalah keterlibatan Dukcapil ya di sini, Dok. Cuman kan ini pasien, dokter ya, mohon maaf ya, ini kan pasien dalam tanda kutip beliau ini sedang melakukan perawatan. Perekaman, padahal kita butuh perekaman EKTP, butuh penandatangan administrasi, bahkan sidik jari seperti itu. Nah, seperti apa, Dok, dua baris ini? Apakah pasien harus ke kantor atau bagaimana, Dok? Nah, ini yang menjadi uniknya ya, keunikan dua baris nih. Yang pertama, kita bekerja sama dengan Dukcapil itu kita memberi tempat, suatu ruangan gitu ya, ruangan sehingga ada pegawai Dukcapil yang standby di rumah sakit kita. Sebentar, pegawai Dukcapil ngantor di RSUD. Oh, berarti bagus boyong nih. Ya, betul. Oke, jadi memang ada disediakan kantor ya, begitu ya, mini kantor untuk pegawai Dukcapil. Nah, terus, Dok? Nah, kemudian kita sudah ada grup WA ya untuk memudahkan pasien dan keluarganya itu, asalkan ada informasi, jadi dari FO kemudian kerjasama sama ruangan ya, nanti tinggal dokumen-dokumen dibutuhkan lewat WA, maka dari FO kemudian koordinasi dengan ini ya Dukcapil. Nah, kalau diperlukan perekaman, maka Dukcapil ini datang ke ruangan. Iya, jadi ke ruang perawatan. Oke. Jadi melakukan perekaman ya, memfoto pasien itu di ruang rawat inap. Nah, ini menjadi hal yang unik ya, karena bedanya mungkin itu tidak ada di tempat lain ya. Oke, jadi Pak Agus ini timnya berarti ini secara ini timnya datang ke ruang perawatan, pasien itu difoto, mohon maaf, di atas bed begitu? Ya. Begitu ya Pak ya? Oke, jadi memang ini sesuatu yang baru dan beda ya Mbak Rina, luar biasa sekali. Maksudnya berpikir untuk memudahkan masyarakat itu sejauh itu. Kalau secara ini ya, kalau secara pemaparan tadi kalau saya simpulkan bahwa memang dua baris ini karena salah satu tagline-nya adalah beres KTP-nya. Ketika masyarakat itu dia ada terkendala tidak memiliki kartu tanda penduduk, maka di situ nantinya tim dari Dukcapil lah yang akan jemput bola. Betul. Turun ke lapangan, ke ruang perawatan, melakukan perekaman, foto dan sidik jari gitu. Alat berarti semua sudah standby di rumah sakit? Iya, jadi kami mempunyai satu alat yang terbaru, itu namanya perekaman portable. Jadi satu box di situ sudah include semua di situ. Jadi jangankan hanya warga Bangkalan. Ketika ada pasien dari Mbak Rina ini kan sering di grup, ada pasien tidak mempunyai. Ketika saya cek itu orang Banten, Mbak. Dari Banten tidak mempunyai dokumen apa-apa. Cuman kesini bilang saya cek lewat iris mata namanya, itu ketahuan kalau dia sudah warga Banten. Kami proses juga, kami tarik data ya Mbak Rina ke Bangkalan sehingga keluar KTP yang di sini. Jadi memang tagline-nya ini memang untuk mempermudah sekali ya. Tidak, bahkan ini Dukcapil nggak pilih-pilih. Kalau bukan orang Bangkalan kita nggak mau, nggak gitu Pak ya. Semuanya dilayani nih oleh Dukcapil Bangkalan. Mbak Rina, adanya inovasi dua baris ini dampak secara administrasi apa? Karena Mbak Rina ini kan yang membawahi administrasi ya. Kalau dulu bahkan kalau Dokter Catur bilang tadi masalahnya kita sampai punya piutang yang lumayan ya dokter ya, hanya karena pasien itu tidak memiliki administrasi yang lengkap. Dengan adanya dua baris secara administrasi nih Mbak ya, ada impact nggak? Mohon maaf dulu, sudah tahun berapa dokter? Dua baris ini? 2023. Berjalan 2 tahun sudah kerasa nggak Mbak Rina impactnya secara administrasi nih dulu? Banyak Mbak. Jadi kita jadi lebih mudah, lebih cepat. Jadi untuk pengajuan UHC ini kan kita butuh data KTP KK. Jadi kita ya tinggal share di grup itu, terus dari Dukcapil menjawab misalnya sudah online atau sudah selesai, kita langsung pengajuan dan pengajuan asuransi ini ya Mbak. Ini kan kaitannya dengan pengajuan UHC ini. Betul. Kan rata-ratanya kan ini. Jadi sudah keluar gitu aja. Jadi gampang. Itu untuk bisa melanjutkan proses pada pengajuan, Mbak Rina butuh fisik atau gimana Mbak? Kalau
Tergantung ya Mbak. Ini kalau masalah KTP KK. Kalau KTP KK ini kita biasanya foto aja. Foto terus kami kirim di grup. Kalau akte kelahiran ini emang kita butuh berkas karena beberapa persyaratan harus dilengkapi. Oke, butuh waktu. Jadi kalau misalkan pasien ini hanya butuh KTP, lalu dilakukan perekaman, tervalidasi, maka sudah bisa terproses Bisa. tanggungannya. Oh, artinya semudah dan secepat Iya. itu ya dengan adanya 2 baris ini dokter ya. Kalau misalkan Pak Agus, dengan adanya 2 baris ini, apakah berpengaruh pada layanan Dukcapil itu sendiri Pak Agus? Karena kan kita harus menurunkan tim ke sini, terus orderannya dari Mbak Rina banyak juga ya Pak Agus ternyata. Gimana Pak Agus? Ya, untuk berpengaruh, sangat berpengaruh dari capaian kepemilikan KTP. Kami kan juga Dukcapil mempunyai target. Contohnya akte kematian itu dari orang yang meninggal di Kabupaten Bangkalan itu harus tercover sekitar 60%. Orang KTP. yang meninggal 60% diantaranya harus punya akte kematian. Iya. Oh, oke. Terus KTP itu target dari pusat sekarang 99% Penduduk ya. dari penduduk yang berwajib KTP. Nah, itu juga mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya. Terus yang kedua juga tim kami juga ikut cara kerja, pola kerja seperti medis. Artinya tidak ada libur, tidak ada gitu. Iya, jadi malah saya malu sendiri Pak pada staf saya. Saya lihat di grup itu jam 2 malam dini hari ketika ada pasien. Di mana pasien itu teman-teman medis di sini berusaha untuk memberikan pelayanan dari segi ilmunya dia di medis, kita support di dokumennya. Iya, betul. Jadi beres itu mungkin Pak dokter mengindikasikan beres itu beres semuanya. Jadi si pasien itu sudah pasrah dan berobat dengan enak di Dengan sini. tenang, administrasi sudah dihandle oleh Iya, Dukcapil gitu. Dukcapil. Jadi kami tidak, contohnya kayak yang terbaru itu akte kematian. Ketika keluarga harus ke Dukcapil, harus ngantri, berbau dengan umum mana dia lagi masih berduka. Jadi kami sediakan akte kematian keluar. Terus misalnya pasangan suami istri langsung dapat juga KTP yang sudah berubah. Kakak sama KTP sudah berubah bagi ininya apa yang ditinggal gitu. Iya, iya betul. Jadi kalau misalkan Pak Agus tadi cerita, kalau pasien ini kan 24 jam ya Pak ya. Kalau misalkan kerja di medis, kadang Mbak Rina tuh dapat pasien jam 2 pagi, terkendala administrasi. Mbak Rina nggak harus nunggu pagi dulu Mbak ya untuk laporan di grup itu bahwa ini ada masalah. Langsung direspon Pak. Wah, saya curiga teman-teman Dukcapil sekarang ikut-ikutan 3 shift ya Pak ya. Ya, ini memang apa ya, suatu komitmen Pak ya, komitmen untuk mempermudah masyarakat, komitmen juga karena kan UHC ini juga program pemerintah Pak ya. Ini adalah bentuk support kita, kami yang melayani secara pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Dukcapil mengambil peran juga di situ untuk menghandle secara administrasi karena memang kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri, terlebih kalau Mbak Rina bilang tadi untuk asuransi Mbak ya, untuk cover dan lain sebagainya itu memang sangat dibutuhkan begitu teman-teman. Dokter Catur, ternyata tadi berkembang ya Dok ya. Kalau dulu akte KK, sekarang bahkan ada akte kematian bagi pasien yang mohon maaf dalam tanda kutip meninggal di rumah sakit gitu ya Pak ya. Jadi mempermudah sekali nih Dok, ini informasi juga nih untuk masyarakat bahwa ya ini apa ya, kalau saya bilang sepertinya kita nih memangkas birokrasi ya dokter ya. Jadi di satu tempat ini kita bisa include dapat semuanya. Tapi ada satu lagi dokumen yang biasanya ada itu, akte kelahiran. Gimana Dok? Ya, kalau akte kelahiran kan sudah sebelumnya sudah ada. Iya. Jadi dapat juga bisa di rumah sakit. Oke, melahirkan dari akte kelahiran. Sama KIA ya dokter? KIA ya Mbak Rina? Kartu identitas Oh, iya. anaknya malah. Oke. Iya. Wah, banyak juga ya berarti ini dokumen. Tapi kalau misalkan melahirkan dia dapat akte kelahiran, masuk kakak bisa Pak? Bisa, otomatis. Sudah otomatis. Wah, ayo masyarakat kalau mau melahirkan di RSUD Syamrabu kita siap membantu all in semua secara administrasinya. Jadi persalinan aman, sehat, lancar, keluar sudah tenang. Babynya dapat akte kelahiran, dapat kakak terbaru juga tadi free kayak ya. Kalau kayak ini sampai berapa tahun berlakunya Pak? Sampai malam 17 tahun, artinya malam 17 biasanya 17 tahun kan dirayain nih ulang tahun. Malam Sweet 17 ya Pak ya, Sweet 17 sudah harus ganti dulu kartunya. Dokter Catur sebenarnya secara apa ya, singkat saja nih Dok ya, sekaligus sebagai closing statement begitu dokter.
Sebenarnya manfaatnya apa sih dok dari dua baris ini sendiri? Mau dijelaskan dokter? Tadi saya dari dua baris yang semula hanya KTP itu memang di 2025 ya, 2025 kita meluncing kerjasama, perluasan kerjasama dalam hal akte kematian. Jadi memang setelah kita pandang itu sangat penting juga, dan Dukcapil ini juga punya target lah. Ya. Jadi kita sama-sama simbiosisnya mutualisme. Ya, pencapaian mutu dari dua OPD. Betul ya. Jadi ini merupakan simbiosis lah ya, mutualisme yang sama-sama demi kita merawat pasien ya. Nah, memang dari dampaknya itu dari data sudah kelihatan ya, kalau di 2023 itu piutang rumah sakit itu 811.500.000. Kemudian di tahun 2024 sudah turun. Itu 157 juta. Signifikan sekali. Ya, 600 sekian begitu, 600.000. Nah, di 2024 itu turun lagi. Jadi 2004 hanya 790.000. Itu pun bukan karena dia nggak punya KTP, tapi dia memakai penjaminan umum, dan masih ada yang 790.000. Jadi yang ratus juta ya menjadi ribu. Di 2025 kita belum ada belum selesai ya perhitungan ya. Ini jadi seperti itu dari sisi ini ya. Ya, dari sisi kebermanfaatan aja sudah nampak jelas sekali ya keberhasilan dari inovasi ini sudah berjalan 2 tahun. Kalau dari segi ini dokter, oke lah, ini dari segi piutang ya dokter ya. Kalau dari segi manfaat yang bisa dirasakan masyarakat menurut ya, menurut saya masyarakat sekali dia punya identitas kependudukan, kemudian dia punya penjaminan ya dengan UHC lalu di cover BPJS, ya sudah berarti dia seterusnya dia punya ini tidak perlu kebingungan pada saat dia sakit. Jadi yang kita lakukan ini benar-benar dengan pemberian dari KTP ini dengan dua baris ini ya masyarakat jadi punya penjamin ya. Nah, dan itu bagi kita rumah sakit sangat menjadi meningkatkan pelayanan, oleh karena kita merawat pasien itu sudah tidak terkendala biaya, tetapi ya tergantung kasusnya lah gitu. Jadi bukan karena kendala biaya. Nah, itu menjadi suatu yang bagi dokter dan perawat juga akan senang, karena ya kita bisa merawat dia secara optimal, secara komprehensif gitu. Kalau masalah akte kematian itu juga penting juga ya, karena ya ini yang ditemukan di masyarakat ya. Kadang-kadang pasiennya sudah meninggal tapi kartu BPJS-nya dipakai orang yang hidup. Nah, ini menjadi hal yang jadi dengan adanya dua baris ini juga membantu ini ya, validasi data. Jadi data kependudukan kita menjadi lebih valid, karena yang meninggal ya meninggal, dapat akte kematian, keluarganya juga dapat KK baru ya, begitu. Berperan ini ya sebagai filtrasi juga ya akhirnya ya di basic ya, karena kan kita kalau urusan BPJS ini kan nasional ya sebetulnya. Dengan begitu kita juga bisa membantu, kalau dokter bilang tadi validasi, kita juga bisa memfiltrasi bahwa memang yang terpakai, yang terklaim itu sesuai dengan haknya. Begitu ya Pak ya. Pak Agus, sedikit closing statement baik itu terkait dengan dua baris ini maupun dengan apa ya, mungkin minat nih atau masyarakat pentingnya KTP dan kartu yang lain-lain. Monggo Pak. Adanya kerjasama ini juga sangat membantu kepada Dukcapil, terutama untuk capaian target kami. Terus kesulitan, hambatan yang kami alami sebelum kerjasama dengan Rumah Sakit Samrabu, memang angka yang belum merekam itu kebanyakan para lansia. Jadi kesulitan. Artinya orang Madura sering bilang dekik, KTP dekik. Kami sudah mengedukasi masyarakat, KTP bukan hanya sekedar kartu aja, jadi banyak, dan lagi bukan hanya harus ke luar kota Bangkalan. Jadi ketika Anda nanti sakit, terbukti sudah banyak masyarakat yang tidak harus kami cari, datang sendiri ke rumah sakit berobat. Di situ kami mengedukasi, dan itu juga untuk bagi warga perantau.
Jadi kalau sudah merekam di Kabupaten Bangkalan tidak akan bisa merekam lagi di mana-mana. Jadi misalnya kan banyak warga Bangkalan keluar, jadi sampai di sana dia membuat KTP lagi gitu. Jadi harus yang belum mempunyai KTP harus balik ke Bangkalan. Gitu. Terus secara himbauan kepada masyarakat mungkin dari sini kita mengetahui betapa pentingnya dokumen kependudukan. Apalagi pemerintah sudah menetapkan tunggal NIK. Jadi tidak ada lagi warga masyarakat yang ada di bumi Indonesia itu tidak mempunyai NIK. Dan NIK itu untuk satu warga negara itu sampai warga negara meninggal pun tidak akan bisa dipakai sama orang lain. Hanya satu. Betul-betul tunggal ya? Jadi, iya, jadi meninggal orangnya nggak bisa dipakai? Tidak bisa, saya yakin itu. Bukan regenerasi NIK iya, ya? makanya pemerintah itu menerapkan penunggalan NIK. Dan itu juga berkolaborasi dengan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk daerah. Jadi ketika masyarakat tidak mempunyai KTP dan tidak sadar bahwa KTP itu penting, maka masyarakat tersebut akan nanti menemui hambatan-hambatan, baik itu berobat, kesehatan, bantuan sosial gitu. Banyak ini ya, banyak yang bersinggungan dengan NIK ya. Iya. Pak Agus ya, jadi memang pentingnya. Nah, memang sahabat, jadi sudah kita dengar. Boleh dokter, penting sekali nih, monggo silakan. Jadi untuk masyarakat Bangkalan ya, jadi rumah sakit RSUD Bangkalan itu untuk panjenengan semua. Jadi kalau panjenengan sakit tidak punya identitas, jangan khawatir, karena kita siap membantu, melayani, merawat sampai sembuh. Tidak cukup itu, kalau nggak punya identitas maka kita akan bantu bersama-sama dengan Dukcapil untuk melengkapi identitasnya. Jadi monggo silakan kita kalau mau membutuhkan perawatan di rumah sakit, silakan datang dan kita akan merawat dengan sepenuh hati, dengan seoptimal mungkin sampai sembuh. Jadi itulah yang kenapa Baris ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Terima kasih Dokter Catur, inovasi yang luar biasa ya sahabat Hai Samrabu dimanapun berada. Kita sudah kenalan nih dengan dua beres, tagline-nya adalah beres sakena beres KTP. Nah jadi memang secara harfiah ini kita orientasinya adalah pada yang pertama kesembuhan pasien, yang kedua adalah kemudahan dalam pengurusan segala administrasi. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh narasumber-narasumber kita beberapa output ya yang bisa dihasilkan dari dua beres ini sendiri. Yang pertama adalah pembuatan KTP elektronik begitu ya. Terus juga ada di sini kita bisa include KK, kartu keluarga, KIA, akte kelahiran juga yang terbaru, bahkan kita bisa menerbitkan akte kematian. Kalau pesan dari Dokter Catur tadi bahwa ke depan masyarakat ini yang dalam tanda kutip menerima pelayanan kesehatan ini bisa secara komprehensif menerima pelayanan kesehatan untuk secara administrasi, maka Dukcapil yang akan turun ke lapangan menghandle segala permasalahan administrasi. Inovasi yang luar biasa, mudah-mudahan ke depan inovasi ini semakin menjangkau, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat lebih luas lagi. Kita di RSUD Syamrabu Bangkalan mengambil posisi dalam pelayanan kesehatan, Dukcapil jemput bola untuk menghandle seluruh masalah administrasi, Mbak Rina sebagai pintu gerbang ya Mbak Rina, filtrasi tadi. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, mari datang berobat. Untuk yang belum punya KTP elektronik ke Dukcapil ya Pak Agus ya. Untuk masyarakat yang sehat dilengkapi segala administrasinya. KTP itu hak bagi seluruh warga, satu orang satu NIK. Silakan dimanfaatkan semua inovasi, semua layanan pemerintahan yang ada untuk kemaslahatan lah masyarakat Bangkalan pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih Dokter Catur selaku inovator. Tetap berinovasi dokter, kita tunggu inovasi-inovasi berikutnya. Wah ini terbaru dan luar biasa ya manfaatnya. Pak Agus, saya mohon supportnya juga terus. Mari kita berkolaborasi, support untuk kemudahan masyarakat di Bangkalan juga. Bahkan tadi Pak Agus bilang orang Banten bisa ya Pak ya di handle juga, nggak pilih-pilih. Luar biasa komitmennya Dukcapil. Mbak Rina juga terima kasih atas kehadirannya, informasinya betapa pentingnya administrasi dalam pelayanan kesehatan. Untuk seluruh sahabat Hai Syamrabu dimanapun berada, informasi kali ini cukup sekian. Saya tunggu nih ke depan kita mau bahas tentang apa sih untuk di podcast Hai Syamrabu. Jangan khawatir, informatif, edukatif akan kita selalu siapkan untuk masyarakat semua. Kita hadirkan narasumber-narasumber terbaik.
komen di kolom di bawah ini. Kita tunggu komen-komen terbaiknya, juga masukan materi apa yang mau kita bahas. Saya Nurin Mufarihah selaku host Hai Samrabu, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.